mudharabah adalah akad antara pihak pembeli modal atau syahibul ma'al dengan pengelola atau mudharib untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Dalam hal ini, syahibul ma'al tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Nah, persyaratan mudharabah ini yang pertama, pemilik modal maupun pengelola haruslah berakal sehat dan balik. Yang kedua, baik pemilik modal maupun pengelola harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Yang ketiga, modal yang diserahkan pemilik modal berbentuk uang tunai, selain uang tunai tidak diperbolehkan. Yang keempat, pemilik modal melafalkan ijab. Yang kelima, sebelum adanya pembagian keuntungan milik bersama, presentasi keuntungan dan waktu pembagian harus disepakati bersama. Yang keenam, modal yang sudah diserahkan oleh pemodal akan dikelola pengelola tanpa campur tangan pemilik modal. Yang ketujuh, mudharabah boleh dengan non-muslim, dengan syarat modal dari non-muslim dan pengelola muslim. Yang kedelapan, pengelola tidak boleh melakukan mudharabah dengan pihak lain kecuali diizinkan oleh pemilik modal. Yang kesembilan, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Pihak pengelola juga mengalami kerugian dari hasil kerjanya. Yang kesepuluh, jenis usaha yang dijalankan oleh pengelola haruslah jelas halal dan diketahui oleh pemilik modal. Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang pertama yaitu syarat akad yang terdiri dari iqad, syiha, nafas, dan syarat lazim. Yang kedua, proporsi keuntungan yang telah dibagikan kepada para pihak terkait usaha harus disepakati sejak awal kontrak atau akad. Yang ketiga, proporsi keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan disesuaikan dengan proporsi modal yang disertakan. Yang keempat, para mitra siap menanggung kerugian sesuai modal dan dana yang diinvestasikan. Yang kelima, modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal liquid, bukan barang. Yang keenam, setiap mitra bisa memiliki hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Yang ketujuh, para mitra dapat juga sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka dan yang lain tidak menjadi bagian dari manajemen. Yang kedelapan, dalam sebuah akad yang tidak terkait ini akan terjadi pemberhentian musyarakah. Apabila jika salah satu pihak atau mitra meninggal, maka musyarakah bisa berjalan dan kontrak dengan almarhum akan diberhentikan tanpa memberhentikan usaha. Jika setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal ini. Permasalahan yang pertama yaitu pembayaran dengan tunda atau cicilan. Para ahli fikih tidak mempersoalkan keabsahan jual beli dengan pembayaran tunda atau cicilan. Perbedaan pendapat terjadi pada harga cicilan yang lebih tinggi dalam jual beli dengan pembayaran tunda atau cicilan. Meskipun para ulama generasi awal tidak menyetujui harga yang lebih tinggi pada jual beli dengan pembayaran tunda, beberapa mazhab lain berpandangan bahwa kenaikan pada harga jual beli dengan pembayaran tunda adalah boleh. Alasannya yaitu yang pertama, tidak adanya dalil syariah yang melarangnya, lalu adanya perbedaan uang yang tersedia, dan yang ketiga adalah kenaikan harga sebagai biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pihak bank. Permasalahan yang kedua yaitu uang muka. Sebagian ulama berpendapat bahwa janji yang dilakukan pembeli kepada penjual itu bersifat mengikat. Karenanya tidak diperlukan lagi uang muka dari pembeli sebagai tanda jadi. Sebagian ulama lagi berpendapat karena murabahah adalah jual beli, maka penjual atau bank dapat mensyaratkan sejumlah uang muka kepada pembeli atau nasabah apabila ingin membeli barang. Jika transaksi berhasil, maka uang muka menjadi sebagian dari harga yang harus dibayar.
Tetapi jika transaksi batal, maka uang akan dikembalikan setelah diperhitungkan biaya administrasi akibat dari pembatalan tersebut. Permasalahan ketiga adalah denda ketika terdapat kelalaian nasabah. Dalam perbankan syariah, nasabah harus diberi waktu toleransi untuk melunasi jika ia tidak mampu. Penundaan ini harus dilakukan tanpa menambah beban kepada nasabah. Namun, pada praktik transaksi yang terjadi di dalam perbankan syariah, jika terdapat nasabah yang lalai akan diberikan denda. Denda atau sanksi yang diberikan merefleksikan kerugian yang diderita oleh bank. Kemudian yang keempat yaitu khiyar dalam penjualan kembali. Bank wajib memberikan barang kepada nasabah dalam kondisi yang baik. Nasabah sendiri bisa menolak barang yang cacat, kurang jumlahnya, atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, oleh karena itu, dalam segi pandang hukum, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, khiyar al-aib atau khiyar al-wasf akan tersedia bagi nasabah. Dan jika ia menolak barang tersebut karena kualitas yang lebih rendah daripada sebelum pelaksanaan transaksi mudharabah, barang dapat dikembalikan kepada pemasok. Dan barang berkualitas yang sesungguhnya akan diperoleh dari akad yang baru atau dari akad yang sama. Dan yang kelima yaitu markup versus bunga. Nah, yang membedakan antara bunga pinjaman dan markup adalah pada bank konvensional, penetapan tingkat bunga tidak didasarkan atas nilai dan biaya dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak bank. Sedangkan pada mudharabah, markup sangat ditentukan dari harga barang serta biaya-biaya yang dikeluarkan bank dan ditambah nilai keuntungan yang diharapkan oleh pihak bank. Akad bai al-musawamah yang sering digunakan dalam transaksi saham syariah adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar. Akad ini termasuk dalam jual beli berdasarkan penentuan harga karena akadnya didasarkan pada kesepakatan harga. Harga yang ditawarkan oleh penjual adalah harga jual buka perolehan. Harga perolehan dan biaya tambahan lainnya tidak wajib disampaikan pada pembeli. Harga yang menjadi dasar tawar-menawar adalah harga pasar dari barang tersebut. Harga yang disepakati bisa lebih murah atau lebih mahal dari harga pasar. Dalam fatwa DSN MUI nomor 80, akad ini diartikan sebagai akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Peraturan dasar dalam musyarakah. Dalam surah Sya'ad ayat 24, Allah menjelaskan bahwa dalam menjalankan suatu usaha musyarakah, sudah sangat banyak orang yang berbuat zalim antara mitra yang satu dengan mitra yang lainnya. Dalam ayat ini dikecualikan bahwa hanya orang yang beriman dan beramal soleh saja yang berbuat baik dalam hal menjalankan kerjasamanya. Kedua adalah surah An-Nisa ayat 12, menceritakan tentang harta waris, yang mana Allah menegaskan bahwa apabila saudara kandung lebih dari satu orang, maka secara otomatis mereka bersekutu atas hak warisan tersebut. Namun disyaratkan bahwa pengambilan harta harus tidak membawa mudarat. Artinya, harta tersebut baru bisa diambil setelah dipenuhi wasiat yang telah dibuat oleh ibunya atau orang tuanya. Yang ketiga adalah hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis ini, Rasulullah bersabda bahwa Allah telah berfirman mengenai perserikatan atau musyarakah, di mana Allah menyatakan bahwa dirinya merupakan pihak ketiga dari dua orang yang melakukan akad musyarakah selama dua orang tersebut tidak berkhianat atau merugikan antara satu sama lainnya. Yang pertama yaitu pembiayaan proyek. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk pembiayaan proyek tersebut. Dan setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang kedua yaitu model ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema model ventura. Penanam modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik singkat maupun bertahap. Yang ketiga yaitu pembiayaan musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang
atau modal salah satu pihak atau syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad musyarakah mutanakisah terdiri dari akad musyarakah atau syirkah dan bai atau jual beli. Yang keempat yaitu obligasi syariah atau sukuk. Sukuk musyarakah merupakan bentuk pembiayaan syariah yang paling ideal karena dalam struktur ini terkandung dengan jelas konsep syariah yaitu untuk muncul bersama resiko atau al-ghunmu bil ghurmi dan hasil usaha muncul bersama biaya atau al-haraj bidaman.